Halo Sobat Akses, kita berjumpa lagi di podcast Bicara di episode kedua. Di episode kali ini masih berkaitan dengan episode sebelumnya, yaitu pembahasannya tentang kemampuan penalaran umum. Nah, di pembahasan episode kali ini, pembahasannya itu lebih spesifik. Lebih tepatnya itu tentang pemahaman silogisme. Di sini kakak tidak sendirian, tentunya bersama dengan Sobat Akses yang lain, yaitu Pak Lalu. Halo, kita ketemu lagi ya. Oke, jadi langsung saja Pak, kita masuk ke pembahasan. Jadi sebagai siswa yang ingin mengerjakan soal di KPU itu kurang lebih apa sih Pak yang perlu diketahui tentang silogisme itu? Oke, ya. Jadi mungkin nyambung dengan bicara yang sebelumnya ya. Jadi silogisme ini adalah salah satu metode sebenarnya dari 3 metode utama penalaran umum yang kita sudah bahas ya, yaitu induktif, deduktif, dan analitis. Nah, khususnya silogisme ini cara pengambilan kesimpulannya dia menggunakan metode deduktif. Yaitu dia mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan spesifik yang sudah diketahui kebenarannya. Nah, atau yang kita sebut apa? Premis. Ya, itu silogisme. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran awal daripada silogisme ya Pak. Ya. Nah, tadi kan sedikit diungkit ya Pak, ada premis. Nah, itu bagaimana sih Pak cara kita mengenali jenis-jenis pernyataan? Nah, ya, memang di situ penting sekali ya. Tadi bentuk soal di silogisme ini biasanya diberi ada 2 atau 3 pernyataan. Nah, tipe-tipe pernyataan kita harus tahu dulu nih. Yang disebut pernyataan premis itu adalah pernyataan deklaratif yang bentuknya kalimat tertutup. Misalkan, ruangan ini remang-remang. Oke, bisa kita pahami ya kebenarannya. Ya, pasti dia bernilai benar atau bernilai salah. Oke, tapi nggak bisa kita pakai pernyataan seperti apakah ruangan ini gelap. Itu bukan pernyataan deklaratif ya, jadi pernyataan deklaratif itu yang disebut premis. Kemudian ada tipe premis yang lain ya, kalau pernyataannya mengandung kata-kata negatif, itu namanya negasi atau ingkaran ya. Misalkan hari ini tidak hujan. Oke, tidak di situ mewakili apa namanya tadi jenis kalimat negatif atau ingkaran. Itu yang kedua ya. Jadi ada deklaratif, ada negasi atau ingkaran. Nah, ada juga tipe pernyataan yang disebut berkuantor. Nah, berkuantor ini sering dipakai untuk silogisme kategorial namanya. Ya, kenapa berkuantor? Karena dia ada kategorisasi. Misalkan di meja ini ada beberapa mic atau mikrofon, ada beberapa. Nah, berarti kategorinya tidak semua. Jadi tidak semua yang di meja ini mic karena ada kacamata misalkan. Oke. Misalkan tapi kalau kita bilang semua orang yang di ruangan ini berjenis kelamin laki-laki. Ya kan? Berarti mencakup semua kategorinya. Nah, ada yang beberapa, ada yang semua. Tapi tadi ya, kalimat kategorial juga bisa diingkari. Misalkan tidak semua benda yang di atas meja ini adalah mikrofon. Ya kan? Berarti sudah dikategorisasikan, kemudian diingkari. Berarti itu jenis yang lain ya? Jenis yang lain ya. Nah, di situ yang kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa suka bingung. Ini nih kalimat pernyataan positif tadi deklaratif atau negasinya atau ada kuantornya. Oke? Karena tadi kalau kita tidak teliti untuk menarik kesimpulan nanti bingung atau ya, bisa salah. Oke, jadi ada 3 ya Pak? Ya, kurang lebih ada 3 pernyataan untuk mengetahui silogisme tadi. Ada yang pertama ada kalimat deklaratif, kemudian negasi atau ingkaran, dan tadi kuantor atau kategorial. Yes. Tadi kan untuk kategorial kan ada perincian lagi ya Pak? Ya. Di jenis yang lain. Betul. Itu ada lagi nggak jenis? Ya. Jadi tadi contohkan kalau beberapa itu kategorialnya namanya eksistensial.
biasanya mencakup kata-kata ada, beberapa, atau tidak semua. Tidak semua ini berarti kan eksis, yang penting ada. Tapi satu lagi kalimat kategorial yang universal sifatnya. Nah itu semua, eh, apalagi ya, pokoknya yang mencakup keseluruhan, seluruh, setiap, tiap-tiap juga seringkali digunakan seperti itu. Ya. Nah, cara mengambil kesimpulan ya, kalau tadi yang sifatnya silogisme kuantor ya, yang berkuantor atau kategorial itu, biasanya ada dua pernyataan seperti ini misalkan. Eh, Siswa SMA yang lulus ya mengikuti UTBK. Nah, dikasih kuantor di situ. Kira-kira kuantornya beberapa atau semua? Semua. Ya, yakin semua ikut UTBK. Ya. Ya, kan gitu. Ya. Kalau tidak yakin semua, bisa ditambahkan negasi. Yes. Tidak semua. Ya, siswa yang lulus SMA mengikuti UTBK. SNBT ya. Kemudian ada beberapa siswa yang mengikuti jalur satunya apa? SNBP, jalur prestasi kan. Nah, kayak gitu. Nah, disimpulkan bahwa tadi nanti kalau dari dua premis itu disimpulkan bahwa anak yang sudah lulus SNBP perlu mengikuti UTBK nggak? Tidak. Nah, itu ada kesimpulannya. Paham ya? Nah, cara-cara seperti itu yang disebut apa tadi? Pengambilan simpulan dengan silogisme kategorial. Ya. Ya. Coba contoh yang lain deh. Yang gampang nih. Eh, Burung. Oke. Bisa nggak saya bilang semua burung bisa terbang? Tidak. Nah, berarti harus ditambahkan negasi di depannya baru bernilai benar. Kenapa? Karena ada burung yang nggak bisa terbang. Nah, contohnya apa yang termasuk burung tapi nggak bisa terbang? Ayam. Nah, ayam masih bisa. Ada lagi nggak? Yang benar? Nah, penguin. Oke. Kemudian, karena tadi kita bilang tidak semua burung bisa terbang, terus kalimat kedua, penguin adalah termasuk golongan burung. Paham ya? Nah, berarti kesimpulannya, penguin adalah golongan burung yang tidak bisa terbang. Itu kategori ya. Jelas ya? Masih sering kita mendapat tipe-tipe pertanyaan seperti itu. Sebenarnya secara logis, kita bayangkan sebuah himpunan. Mana yang universal, pernah belajar ya himpunan ya? Yang di luar kotak itu namanya universal. Oke, kemudian ada himpunan satu yang burung, ada yang satu yang bisa terbang. Nah, di situ dia akan ada irisan. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Nanti untuk menjawab soal kategorial itu menggunakan rumus atau tidak sebenarnya? Nah, di sini nih. Kadang-kadang kalau kita terbiasa hanya mengingat rumus, itu nanti banyak sekali rumusnya, banyak sekali tabelnya kan. Nanti bingung dong. Ketika kita tadi itu yang penting sebenarnya memahami ini jenis pernyataan mana dulu. Di kategori. Betul. Pernyataan Kita seperti tahu apa? dulu ya. Terus yang kedua nanti kita harus memahami hubungan antar pernyataan. Apakah hubungannya kategorial atau hubungannya yang lain. Nah, dengan seperti itu lebih mudah untuk mengingat, oh berarti cara penarikan simpulannya begini. Tidak terlalu tergantung pada rumus. Ya, ketika cuma ngapalin rumus nanti ketika nemu soal yang dimodify sedikit ya agak berbeda sedikit bingung ini yang mana nih. Banyak ya. Berarti memang lebih apa? Sebenarnya bisa kan Mas? Bisa ya. Menghafal Betul. rumus yang kita bingung kalau soalnya berbeda. Intinya kan namanya silogisme itu menggunakan logika, lebih bermain logika bukan hafalan sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi, hafalan itu untuk membantu sih. Ya, Ya. Oke Pak. Jadi lebih dari itu ada lagi nggak Pak jenis silogisme yang lain? Ya. Jadi selain silogisme apa tadi kategorial ya yang berkuantor itu, yang banyak juga muncul di soal-soal KPU nanti adalah silogisme hipotesis namanya. Oke, nah kita bisa lihat silogisme hipotesis ini kalau premisnya atau pernyataannya itu mengandung kata-kata jika dan maka. Oke, mana nih yang penyebab jika atau maka?
Penyebab jika. Jika, oke, maka adalah akibatnya. Itu ada istilahnya lagi ya, disebut antecedent dan kesimpulannya ya. Nah, atau epimen kalau kesimpulannya. Nah, itu jenis silogisme yang juga banyak diterapkan di soal-soal penalaran ini ya. Contoh deh, misalkan jika hari ini hujan, eh, ayah berangkat dengan kendaraan umum. Misalkan, ya. Nah, kemudian kenyataannya hari ini hujan. Berarti kita bisa simpulkan ayah naik kendaraan umum. Nah, ini begitu banyak tipe-tipe pernyataannya dan cara pengambilan kesimpulannya, akhirnya dirumuskan sebuah modus. Modus itu kan yang sering muncul polanya ya. Nah, yang tadi contoh pertama itu adalah modus ponens namanya. Oke. Nah, bagusnya tadi tuh Mas Gasa kan nanya gimana sih supaya nggak terhindar dari trauma valid rumus, disimbolkan saja ya. P maka Q, ada pernyataan satu maka pernyataan dua ya, kemudian yang terjadi adalah P, oke, positif ya P. Nah, kesimpulannya adalah Q, hasil akibatnya. Nah itu namanya modus ponens ya. Kalau saya sering menghafalkan dengan ponens itu berarti positif ya, terjadi ya. Oke, sebaliknya misalkan jika gula di dapur habis, maka ibu pergi ke swalayan. Oke? Jika gula habis. Nah, kenyataannya ibu tidak pergi ke pasar swalayan. Berarti apa sih gula tidak habis. Paham ya? Nah, ini namanya modus yang kedua yang sangat sering sekali digunakan, yaitu modus tollens. Ya. Jadi ponens itu positif, tollens ini justru negatif. Tapi yang negatif bukan jikanya ya, tapi akibatnya. Oke, hati-hati nih, ini yang sering terjebak nih teman-teman UTBK ya. Karena misalkan nih, kalau saya balik ya, yang negatif jikanya. Tadi, jika gula tidak habis, bisa nggak ibu pergi ke swalayan? Kenapa enggak? Bisa aja, mungkin bukan beli gula, beli yang lain. Ngerti ya? Nah, karena dia bisa penyebabnya itu lebih dari satu. Kita nggak bisa mengasumsikan penyebabnya hanya kalau gula habis. Itu masalahnya. Ya, sering dibolak-balik nanti pernyataan. Oke, review ya. Kita review. Ini yang disebut silogisme hipotesis. Hipotesis itu memang pakai hipotesa, disimpulkan dari kenyataan yang sudah pasti benar. Kesimpulannya pasti benar loh, dihipotesiskan benar. Kayak kita bikin tesis itu kan ya, kita mau buktikan nih, diuji dulu atau dugaan sementara. Oke? Nah, modusnya yang paling sering digunakan satu, modus ponens. Jika P maka Q, yang terjadi P. P-nya positif, berarti kesimpulannya Q juga terjadi. Oke? Karena antecedennya benar. Yang kedua, modus tollens. Jika P maka Q, yang terjadi minus Q atau ingkaran negasi dari Q. Oke, yang kita bisa simpulkan adalah penyebabnya tidak terjadi. Minus P ya, atau ingkaran dari. Ada lagi satu lain, nah ini yang sering disalah kaprahkan dengan istilah silogisme itu sendiri. Ya, padahal istilah modusnya itu namanya silogisme, hipotesis, silogisme hipotesis. Oke, nah polanya begini teman-teman, silogisme hipotesis itu adalah dia diambil dari 3 premis. Jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi ada P, Q, R. Contoh, nih, jika hari ini tanggal muda, maka saya punya banyak uang. Misalnya kalau orang Medan gitu ya, jika hari ini tanggal muda, maka saya punya uang. Jika saya punya uang, saya akan nonton
film di bioskop. Paham? Jadi jika hari ini tanggal muda P ya, maka punya uang. Jika saya punya uang Q, maka saya nonton. Nah, kesimpulan yang ditarik adalah jika hari ini tanggal muda, maka saya nonton film. Itu namanya silogisme hipotesis. Nah, sering di orang pemahaman umumnya itulah silogisme. Padahal silogisme itu semua cara-cara pengambilan kesimpulan dengan metode-metode seperti ini. Ya, deduktif seperti ini. Oke, gitu. Nah, adakah yang lain? Nah, ini dia berkembang terus. Bagaimana kalau pernyataannya itu digabung? Paham ya? Balik lagi tadi, untuk membayangkannya, kita bayangkan pakai himpunan. Contoh, hari ini tidak berangin dan hari ini tidak hujan. Nah, itu digabungnya pakai apa tadi? Dan. Hari ini tidak berangin, hari ini tidak hujan dan tidak hujan. Paham ya? Nah, kalau misalkan ya, hari ini tidak berangin dan tidak hujan, maka saya pergi ke taman. Oke? Kan ada premis yang digabung nih. Nah, kalau salah satunya dinegasikan, apa yang terjadi dengan kesimpulannya? Ya, itu kan jika hari ini tidak hujan dan tidak berangin, maka saya akan ke taman. Nah, berarti kan tiba-tiba hari ini saya tidak ke taman. Menurut modus ponens, Tollens tadi, apa kesimpulan? Salah satunya ada yang kalau dan harus dua-duanya. Betul. Ya, berarti kesimpulannya hari ini tidak berangin dan tidak hujan. Paham ya? Nah, beda lagi kalau disambung tadi namanya kalau disambung dengan dan itu konjungtif. Karena kan dan itu jenis kata konjungsi ya, sambung. Ada lagi yang pakai atau. Nah, itu bedanya. Kalau di himpunan atau itu apa? Dia bisa salah satu dari himpunan. Tapi kalau dan itu irisannya, dua-duanya kena. Betul, harus dua-duanya. Ya. Misalkan gini. Kalau seorang siswa suka main bola atau suka main basket, kamu suka main? Dua-duanya. Oh ya. Atau nih, misalkan saya nggak suka main bola, saya sukanya main basket ya. Berarti saya termasuk secara kategori. Atau ya termasuk dong. Ya. Nah seperti itu. Maka besok pergi menonton misalkan pekan olahraga. Ya. Paham ya? Jika seorang siswa suka main bola atau suka main basket, maka besok dia pergi menonton pekan olahraga. Nah, kalau terpenuhi salah satu, misalkan saya bilang saya nggak suka main bola, pergi nggak saya besok? Pergi karena terpenuhi salah satu. Nah, ini yang sering tidak dipahami secara logis dulu, masuk dulu nih, tahu-tahu dikasih rumus, paham nggak guys? Begitu baca rumus kan harus dihafal terus. Iya tadi kalimatnya berubah dikit lebih bingung ini yang mana nih. Oke. Jadi tadi kalau kita bilang silogisme itu yang paling sering muncul tadi ada yang silogisme kategorial, dia termasuk kategori ini atau bukan, beberapa sebagian atau semua. Kemudian hipotesis, jika maka. Oke, jika sebabnya benar maka kesimpulannya akibatnya benar. Itu modus ponens. Jika makanya tidak terjadi atau salah, maka si penyebabnya juga salah. Modus tollens dan silogisme tadi ya, ada 3 pernyataan yang berhubungan secara hipotesis. Itu yang silogisme jenis kedua. Yang silogisme ketiga, dia digabung-gabung dengan konjungsi atau disjungsi. Tadi yang atau irisan itu bukan irisannya, gabungan itu adalah disjungsi. Banyak juga ya. Jadi
kurang lebih tercerahkan lah Pak. Iya, iya. Itu yang kenapa Pak. teman-teman UTBK kalau tidak mulai dari dasar-dasarnya suka bingung. Oke. Semoga bisa lebih. Nanti nonton aja ya, kan ada pembahasan soal Nanti ya. bisa dicek di tayangan yang lain. Oke. Oke, jadi kan tadi ada sedikit disinggung ya Pak, ada Mm-mm. modus, kemudian ada himpunan, Yes. kemudian ada irisan tadi sedikit. Ya. Berarti untuk pemahaman silogisme ini berkaitan nggak sih Pak dengan materi pelajaran matematika itu? Nah, betul sekali ya maksud saya. Karena sayangnya saya mencermati dari balik lagi nih sebelum 2022 ketika UTBK mulai dicanangkan ya, itu sebenarnya sebelum tahun 2022 itu waktu kurikulum sebelumnya kurikulum 13 itu sudah masuk di pokok bahasan matematik kelas 11 ya, itu masuk ada namanya logika matematika di awal banget kelas 11. Nah, dulu itu ada sub pokok bahasannya karena setelah logika matematika itu dia pakai induksi juga. Oke, ini kan tadi deduktif nih yang silogisme ini. Dia bahas juga induksi. Kalau induksi itu cara matematika itu untuk mengerjakan soal-soal seperti deret bilangan. Kan deret itu kita lihat nih, oh selisihnya berapa ya kan? Kemudian kita simpulkan lah, oh bahwa ini deret aritmatik yang selisihnya cuma kurang atau tambah atau geometris yang kali bagi dan seterusnya. Ya, baru menyimpulkan secara umum. Nah, itu induktif sebenarnya. Nah, sayangnya sejak kurikulum mereka sudah dilebur mungkin ya, karena kan tematik. Jadi tidak muncul lagi tuh subjudul topik logika matematika itu. Ya, nah, makanya itu kenapa sobat akses di sini kita bahas dulu nih dasar-dasarnya. Karena ini sangat berguna ya untuk UTBK. Karena dia ada subtes sendiri, pertama lagi langsung ketemu di awal ya. Kemudian juga sangat berguna untuk pengenalan matematika loh. Karena mereka berkaitan. Pasti berkaitan. Oke. Berarti sebenarnya silogisme itu sangat berkaitan Berkaitan. dengan materi pelajaran matematika ya. Bahkan ya itulah sejak zaman Socrates dulu dirumuskan, dikembangkan terus modus-modus itu banyak sebenarnya modus-modus itu semua menjadi dasar dari algoritma di matematika. Ya kan sama-sama ada logikanya di situ. Oke, tadi kan sudah masuk ke soal ya, berarti. Ya. Berarti muncul di soal pertama KPU. Ya. Karena muncul di pertama biasanya kan mereka menghabiskan banyak waktu ya. Iya, untuk kalau belajar. biasa apalagi ya. Bagaimana sih Pak cara untuk mengurangi kesalahan ketika kita mengerjakan soal silogisme? Ya, inilah. Ya pasti tips pertama adalah kita harus terbiasa dulu ya mencermati tipe-tipe pernyataan tadi ya. Jangan sampai bingung ini pernyataannya positif, ini hubungannya sebab akibat ya, atau ini ada ingkaran, ada kata tidak, bukan maksudnya, atau ini mengandung kategori kuantum. Oke, itu kunci pertamanya. Terbiasa memahami jenis-jenis pernyataan. Yang kedua, kita bisa notasikan tadi yang seperti ya pakai lambang. Biasanya karena pernyataan dimulai dengan P, Q, R dan seterusnya ya. Supaya kita ingat nih, oh ini pernyataan yang kedua negasi berarti minus Q misalnya. Pernyataan ketiga R-nya positif lagi R misalnya. Nah, supaya enggak ya bingung ya. Kemudian tadi juga lambang-lambang hubungan tadi kan ada disjungsi, oh dilambangkan pakai U. Oke, kalau disjungsi atau kalau U. Kalau yang tadi dan irisan itu punya kebalik ya kayak gitu. Ya, jika maka hubungannya panah dan seterusnya. Nah, sering kalau ya sobat akses juga ngeliat di video-video pembahasan soal itu sering dinotasikan seperti juga aljabar. Aljabar kan soal cerita tadinya nih, kemudian dinotasikan pakai X, Y, dan Z. Itu memudahkan cara kedua, membiasakan kita merubah dalam bentuk notasi. Nah, yang ketiga, kita harus ingat bahwa ini pengambilan kesimpulan harus bisa menilai apakah pernyataannya benar atau salah.
Nah, gimana caranya tipsnya berlatih ini? Yes, kita terapkan di dunia sehari-hari. Hmm. Ya, itu yang melatih kita selalu bernalar, berpikir secara logis. Misalkan, oh, ini kalau selesai nonton nonton podcast ini, ya kan, nalarnya harus sering latihan. Hmm. Kalau tidak latihan, kalau tidak latihan, maka berguna nggak? Ya. Nggak berguna, biasa berubah lagi. Ya, jadi kita selalu berpikir logis. Oh, kalau ini berarti begitu, ya kan? Itu kalau sering kita latih sehari-hari, insya Allah lebih mudah. Ada satu lagi sih Pak, Ya. tipsnya Oke, bisa bergabung ke oke, bos ya. Nah, Iya. karena di situ banyak kita bahas. Ya. Nanti tipe-tipe soalnya juga cukup beragam ya. Ya, seperti yang muncul di BTBK. Berarti tadi kan Bapak sedikit mungkin ya Pak, Mm-mm. cara untuk melatih pengerjaan silogisme itu dengan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu seperti apa Pak? Contoh lainnya kira-kira? Ya, nih contoh yang menarik nih. Belakangan kan kita suka lihat tren di teknologi ya. Semua orang pakai AI. Tahu nggak sebenarnya cara kerjanya program komputer, software seperti AI itu semua pakai logika berpikir. Makanya salah satu cara untuk menotasikan silogisme ini adalah pakai flowchart. Itu penerapannya di situ memang. Kan tadi saya bilang ada algoritma ya, itu silogisme ini adalah prinsip dasar dari algoritma. Itu penerapan sehari-hari itu banyak sekali ya. Jadi kalau kita bikin misalkan programming yang sederhana deh, bikin tic-tac-toe tau. Ya. Ya kan? Ada 9 kotak. Oh, kalau kotak yang ini diisi, berarti kemungkinannya dia menang kalau kotak ini terisi kan gitu. Itu pakai silogisme sebenarnya. Jadi kalau cara logika, kotak mana yang paling gede peluang menangnya? Yang tengah. Iya, karena dia kemungkinan Semua ya. itu kan Ketika kita mempelajari silogisme, kita juga bisa kurang lebih mempelajari kehidupan ini. ya kita lebih cermat dalam mengambil kesimpulan dan keputusan tentunya. Ya, tidak hanya atau ngandelin Google gitu kan. Semua ditanya di ChatGPT. Akhirnya malas berpikir kan. Logikanya jadi lemah. Oke, Pak, menarik sekali ya Pak untuk pembahasan kita pada kali ini tentang silogisme. Saya harap bisa diterapkan oleh Sobat Akses yang ada di rumah untuk mengerjakan soal UTBK tentunya. Banyak latihan. Harus latihan. Dan jangan lupa bergabung dengan Akses. Oke, terima kasih Pak Lalu. Kita berjumpa lagi nanti mungkin di episode selanjutnya. Pastinya nanti makin spesifik lagi topiknya. Kita sudah masuk ke silogisme nanti nextnya Analitis. ya benar. analitis. Kita cukupkan Sobat Akses. Terima kasih sudah bergabung pada pembahasan kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dah.